Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Elok Kurnia Putri dengan NIM 2201012262 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang tahap pelaporan perusahaan jasa. Apa sih tahap pelaporan perusahaan jasa itu? Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan jurnal membalik. Laporan keuangan perusahaan jasa pada umumnya cukup 3 jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Pertama, neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Nah, di sini bisa dilihat ada contoh neraca skontro yang biasa disebut dengan bentuk T. Laporan ini menyajikan rekening dalam dua sisi, yaitu kelompok harta atau aktiva di sebelah kiri dan utang serta modal atau pasifa di sebelah kanan. Dan cara untuk menghitung neraca ini adalah dengan aktiva lancar dijumlah dengan aktiva tetap, dan total aktiva ini dikurangi dengan hutang, maka akan menjadi modal pemilik. Beralih ke tabel sebelah kanan, yaitu pasifa, utang dijumlah dengan modal pemilik, maka hasil ini harus sama dengan total aktiva atau harus balance. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi. Cara menghitungnya cukup dengan jumlah beban dikurangi dengan jumlah pendapatan, maka jadilah laba bersih. Arti dari laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkannya berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang ada di laporan perubahan modal yaitu terdiri dari modal awal, laba bersih, privat jika ada, dan juga modal akhir. Gimana sih cara mengerjakannya? Yaitu dengan cara laba bersih dikurangi privat dan hasilnya dijumlah dengan modal awal, maka jumlah ini akan menjadi modal akhir. Di sini dijelaskan mengapa sih modal pemilik akan bertambah dan berkurang. Nah, yaitu modal pemilik akan bertambah karena adanya tambahan investasi oleh pemilik dan karena adanya perusahaan mendapat laba. Sedangkan modal pemilik akan berkurang karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau pengambilan privat karena perusahaan menderita rugi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.